Baik, jadi secara teoritis sarah peta wilayah sarah hadis itu adalah menjelaskan aspek-aspek yang perlu dan langkah apa saja yang dilakukan dalam sarah hadis. Ini bisa dilihat nanti, ini saya coba share screen lah. Ini misalnya seperti ini. Bisa kelihatan ya, peta wilayah sarah hadis ya. Kemudian wilayah sarah hadis. Jadi yang pertama itu yang harus dipahami, komponen yang perlu disarah itu ada 3. Jadi 3 hal yang menjadi bagian penting yang akan disarah. Yang pertama adalah sanad hadis. Sanad hadis yang pertama disarah. Sanad, apa yang disebut dengan sanad? Sanad adalah thoriqul matan, adalah jalur matan itu sendiri. Maka itu yang akan dibahas yang pertama. Sanad, jalur matan, siapa orangnya, bagaimana orangnya, ini yang dibahas yang pertama. Yang kedua adalah sababul wurud hadis, sebab-sebab hadis itu diturunkan. Yang ketiga, matan hadis atau isi hadis atau teks hadis itu sendiri. Itu yang akan disarah nantinya. Kemudian ini uraian daripada aspek yang akan disarah. Itu yang pertama, sarah terhadap sanad hadis. Kenapa sarah ini penting? Karena memang kenapa sanad ini penting disarah? Kenapa sanad ini penting dijelaskan? Karena sanad dipandang perlu untuk disarah guna mengungkapkan identitas dan karakteristik periwayatan. Jadi supaya kita tahu apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu hasan, dhaif, ataupun maudhu', maka perlu dijelaskan kondisi sanad hadis itu. Maka sanad secara global yaitu mengemukakan kualitas umum sanad dalam kitab yang bersangkutan. Jadi kualitas umumnya seperti apa? Misalnya kalau kita lihat kitab-kitab hadis itu ada dijelaskan ini dhaif li Albani misalnya. Albani mendoifkan hadis ini misalnya. Atau hadza hadis hasan sahih qala Imam At-Tirmizi. Ini penjelasan secara global, tapi penjelasan secara rinci itu meliputi identitas siapa periwayat itu dari jalur atas sampai bawah itu dijelaskan. Biografinya seperti apa, karakter periwayatnya, apakah dia adalah, apakah dia thiqah, itu dijelaskan bagaimana periwayatannya, apakah hadisnya itu muttasil atau tidak, tersambung atau tidak. Ini dijelaskan sarah hadisnya. Kemudian bagaimana penilaian ulama terhadap periwayat itu. Jadi ini yang disarah dulu. Maka kalau saudara lihat kitab-kitab sarah, ada yang mencoba melakukan pendekatan penjelasannya terhadap sanad hadis itu. Kemudian sarah atas sabab urut al-hadis, dan kedua ada analisis historis. Sabab urut itu adalah melengkapi informasi tentang situasi atau peristiwa tentang kelahiran hadis. Jadi sabab urut hadis itu adalah berita atau cerita tentang kenapa hadis itu muncul. Ya. Kenapa hadis itu muncul? Ini banyak sekali, misalnya kalau kita seperti pertanyaan Fatimah ya, tentang bagaimana persoalan dia mengalami namanya istihadah ya. Istihadah itu yang tidak pernah suci. Maka dia bertanya kepada Rasul, apakah dia tidak sholat selamanya? Maka kata Rasul, Kata Rasul, darah istihadah itu adalah bukan haid. Maka apabila tiba jadwal haidmu maka tidak sholat. Kalau sudah selesai jadwal haidnya maka sholatlah. Artinya ini menggugurkan hadis yang pertama, pertanyaannya, keraguan dari sahabat ketika ada darah maka itu sudah dianggap haid. Nah, maka tidak semua darah itu istihadah itu bukan disebut dengan darah haid. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada pula misalnya ketika kaum muhajirin dan ansor misalnya, para sahabat bertanya,
Rasul memuji ya, Rasul memuji sahabat yang memberikan bantuan kepada orang kepada orang muhajirin, orang ansar yang memberikan bantuan kepada orang muhajirin. Maka muncullah hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim sayun wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu wizruha. Jadi maka barang siapa yang membuat sunnah yang baik, melakukan hal yang baik, maka ia memperoleh pahalanya beserta pahala orang yang mengikutinya. Artinya kalau kita ada melakukan kebaikan, diikuti lagi. Misalnya ada orang yang melakukan satu, misalnya kayak seperti ada orang satu yang melakukan menyumbang, kemudian diikuti orang lain, maka tidak akan mengurangi, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang diperbuatnya. Kemudian begitu pula sebaliknya dengan kejelekan seperti itu. Selanjutnya sarah atas matan hadis, ini yang terakhir sebetulnya. Matan adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Hadis qauli adalah ucapan yang disandarkan pada Rasul, kemudian hadis fi'li adalah tindakan yang disandarkan pada Rasul, kemudian hadis takriri adalah perbuatan sahabat yang ditetapkan oleh Rasul ya. Nah, ini yang disarah qauli, bagaimana perkataan Rasul sebenarnya kepada sahabat, fi'li bagaimana perbuatan Rasul. Nah, teks-teks seperti inilah yang akan bekerja dari sarhul hadis itu sendiri. Nah, ini sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait yang syarah sanad hadis itu, Pak. Contohnya itu bagaimana, Pak? Satu contoh dari hadis yang disyarahi sanadnya, Pak. Apa tadi? Halo? Iya, Pak. Ya. Pada bagian yang syarah sanad hadis itu, contoh hadis yang disyarahi sanadnya itu bagaimana, Pak? Contoh hadis, kalau dicontohkan ya, sanad hadis itu kalau dicontohkan adalah dia menjelaskan kualitas hadis. Misalnya sanad lengkap. Saya coba search ini, nggak nampak. Dia menjelaskan kualitas sanad itu seperti apa, kemudian kemutasilannya seperti apa. Ini yang dijelaskan. Ini yang dijelaskan. Dia hampir sama sebetulnya kerjanya sarah atas sanad hadis ini dengan takhrid hadis ya. Kalau yang globalnya Sahihul Albani misalnya. Kalau dicontohkan sebentar. Oh, ini saya izin share screen ini. Contoh ini. Matan hadisnya ini. Coba lihat. An-Nabi SAW qala ya kan. Ini tentang nafkah rajul ala ahlihi sadaqah. Nafaqatul rajul ala ahlihi sadaqah. Kemudian setelah ditakhrid, kemudian hadis tersebut diriwayatkan oleh 5 orang perawi. Di mana perawi terakhirnya adalah Muslim bin Ibrahim
kemudian diriwayatkan oleh Syu'bah bin Hajjaj, Adi bin Sabit Al-Ansari, Abdullah bin Yazid Al-Khutami, Abu Mas'ud Al-Badar. Nah, kemudian ini dijelaskan semuanya ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mansur Badar. Jadi memang sarah terhadap sanad hadis ada beberapa ulama yang mensarah hadis dia lebih mengutamakan sanadnya dulu. Nah, jadi dia jelaskan Abu Mas'ud Al-Badar ini siapa? Nah, yang muridnya siapa, kemudian apa pendapat ulama terhadap dia, kemudian Abu Yazid, kemudian ini, kemudian ada analisis di sini. Nah, ini. Suatu hadis, jadi seperti itu. Jadi dia mencoba menjarah wa ta'dil istilahnya lah. Kalau dia paham, menjarah wa ta'dil sanad hadis itu sendiri. Kalau sanadnya bisa diterima maka hadisnya sahih. Jadi jelas misalnya hadisnya itu ittisal atau tidak, bersambung atau tidak. Nah, ini yang dicoba diapakan. Ada jalur lainnya juga. Jadi seperti itu ya, menjelaskan sanad hadis. Berarti Pak, jika sanadnya itu panjang, apakah itu semua itunya rawinya itu dijelaskan atau hanya berpatokan pada satu atau beberapa orang yang disoroti gitu Pak? Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ada yang menjelaskan secara global, ada yang secara rinci. Yang kalau secara umum saja dia menjelaskan misalnya sanadnya itu mutasil, ini sikoh, macam tidak jelaskan secara detail seperti itu. Tapi kalau yang secara rinci, sarahnya yang tahlili lah. Nah, itu umumnya dia menjelaskan seluruhnya. Bahkan ada sarah hadis, misalnya kitab-kitab sarah hadis itu yang fokusnya terhadap sanad. Nah, maka dia jelaskan secara rinci. Sanad hadis itu siapa dia, siapa guru, siapa muridnya, betul enggak dia meriwayatkan dari sini. Nah, seperti itu sampai ke situ. Jadi itu sebetulnya tujuannya adalah menjaga otentitas hadis itu sendiri, menjaga kemurnian hadis. Bahwasanya hadis itu memang benar-benar dari Rasulullah SAW. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya, oke. Tadi kan Bapak jelaskan kalau komponen syarah hadis itu salah satunya itu ada asbabul wurud. Ya. Bagaimana kalau sebuah hadis tidak ada asbabul wurudnya Pak? Ya, karena memang tidak semua hadis yang ada asbabul wurud. Jadi komponen pendukungnya sebetulnya asbabul wurud. Nah, tapi tidak semuanya pula yang memiliki asbabul wurud. Kalau tidak ada, maka yang akan diteliti adalah sanad dan matan saja. Nah, seperti itu. Jadi komponennya itu ya. Ada yang lain? Ada yang lain yang bertanya? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup saja karena sudah hampir habis juga. Jadi intinya memang yang akan disarah hadis itu, ya peta wilayah sarah hadis itu secara sederhana bisa kita simpulkan ada 3. Yang pertama wilayahnya sanad, yang kedua adalah wilayahnya asbabul wurud, yang ketiga adalah wilayahnya matan hadis. Nah, ini yang akan disarah oleh para ulama. Nanti ada kecondongan-kecondongannya. Memang kita akan membahas juga buku-bukunya nanti. Di dalam silabus itu kan ada yang membahas buku-buku dari sarah hadis itu sendiri, pensarah hadis. Nah, itu yang akan coba digali. Seperti apa bukunya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.